Saya langsung ke firman saja, setelah firman nanti kita lebih banyak menyembah Tuhan. Amin. Saya akan lanjutkan untuk bagaimana Tuhan bisa membawa pembebasan atas kita, mengeluarkan kita dari perbudakan. Pertama, saudara, kita harus membangun mezbah. Kita akan baca di Hagai pasal yang pertama ayat 5. Nanti saya akan mengupas nih ya, dampak kita membangun mezbah. Hagai 1 ayat 5 sampai 10. Demikian firman Tuhan, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang, kamu minum tetapi tidak sampai puas, kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Ayat 7. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Ayat 8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. 9. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. 10. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Saudara terkasih, bicara rumah Tuhan, seringkali kita itu mengartikan rumah Tuhan adalah gereja. Padahal rumah Tuhan itu adalah kita sendiri. Banyak orang sibuk melakukan segala aktivitas apapun, bahkan yang kesannya seperti rohani, saudara. Tetapi ketika dia tidak memperhatikan ya manusia rohnya secara pribadi, dalam arti kata seberapa pengenalannya akan Tuhan, seberapa tingkat pertumbuhannya dengan Tuhan, sampai seberapa kedekatannya mengenal hati Tuhan, itu akan menjadi masalah besar. Bahkan di sini dikatakan ayat 7 dan ayat 5 dikatakan, perhatikan keadaanmu, perhatikanlah keadaanmu. Kalau firman Tuhan sampai 2 kali bicara, itu berarti ada sesuatu yang harus kita fokuskan. Artinya perhatikan keadaanmu tuh gini loh. Jangan engkau tertipu dengan bungkus-bungkus rohani, kegiatan-kegiatan rohani, bahkan kegiatan-kegiatan agamawi. Tetapi engkau mengesampingkan bagaimana engkau membangun sebuah hubunganmu dengan Tuhan. Sebelum kita bicara tentang hubungan dengan Tuhan, kembali lagi bagaimana kita punya hubungan dengan keluarga. Karena itu akan menentukan perkenanan Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah mengajarkan kita itu hanya satu arah. Makanya salib, saudara, ada vertikal dan ada horizontal. Kalau kita melihat salib dari sisi negatif, waduh, salib gak enak. Tapi kalau kita lihat dari sisi positif, salib itu tandanya apa? Plus. Ya, tandanya itu positif. Jadi saudara terkasih, kalau kita itu pikul salib, kita menghadapi salib, kita menjalani salib, itu positif, saudara. Ya. Kalau dulu awal-awal saya kenal Tuhan, saking bangganya, bapak saya ini kan kerja di Bea Cukai. Jadi dia selalu punya dapat contoh-contoh barang-barang dari luar negeri, saudara. Mau yang monel, mau yang apa. Jadi itu saya punya kalung salib itu segede gombar, saudara ya. Itu sampai kalau saya, dan itu saya bangga gitu loh ya. Bangga banget jadi anak Tuhan. Saudara, jadi saya tuh kalau pakai kalung salib itu saya keluarin. Ya, segede kayak pastor gitu, tapi enggak gede gitu juga kali. Tapi buat mereka tuh gini, lu tuh norak banget ya gitu. Kalau mau jadi pendeta, jadi nggak usah pakai salib segede gombal gitu. Nah, dalam hati, sekarang saya udah kenal Tuhan, saya nggak bisa pukul kamu ya gitu loh. Kalau dulu banyak prak gitu, saudara. Begitu udah pakai kalung salib kan nggak bisa prak gitu kan, nggak bisa, saudara. Gini, saudara. Setiap kali pokoknya apapun. Nah, kalau dulu orang takut saya.
Sekarang ketika saya pakai kalung salib, wah saudara, setan semakin merajalela saudara ya. Tapi bukan setannya sih yang salah saudara ya. Saya yang diproses kan gitu saudara ya. Dulu baku hantam, habisin, hajar, injek. Sekarang enggak, injeklah sekarang. Enggak berani saudara, kenapa? Malu sama salibnya. Nah, saudara terkasih, tapi dari situ positifnya saya gini, ini jadi ngerem saya. Besoknya pakai lebih gede lagi saudara, biarin gitu loh. Mati daging gitu. Nah, saudara terkasih, firman Tuhan katakan perhatikan keadaanmu. Arti gini, nak, Tuhan mau bilang gini sama kita semua. Nak, jangan terhipnotis dengan kegiatan rohani ya. Jangan hanya terhipnotis dengan kegiatan rohani saja. Tapi pastikan kau mengenal pribadiku. Itu yang Tuhan mau. Kita mau capek-capek pelayan, mau capek-capek gereja, mau capek-capek apapun saudara. Doling, apalah saudara ya. Tapi kalau kita nggak pernah kenal pribadinya, itu yang bikin kita selalu babak belur saudara. Tapi kalau kita kenal pribadinya, kita akan juga mencintai pekerjaannya. Banyak orang cuma mencintai pekerjaannya, bahkan enggak mau pusing, mau kenal enggak pusing. Contoh kalau dalam rumah tangga, wis pokoknya istri bagiannya apa sih? Ngurus rumah, ngurus anak, masak dan apa. Enggak kenal hati suami, enggak masalah. Loh keliru saudara, itu yang bikin ribut. Tapi coba kalau saling kenal, kan enggak ada ribut. Dengan Tuhan juga seperti itu saudara. Kalau kita tuh mengenal hatinya, mengenal perasaannya, mengenal caranya dia mendidik kita. Percayalah, seberat apapun tekanan yang Tuhan mau kita lewati, kita akan tetap tenang kok saudara. Sekalipun kadang-kadang secara manusia tuh enggak kuat. Tapi sekali lagi kenapa kita bisa tenang? Karena kita percaya. Kenapa kita percaya? Karena kita kenal. Nah saudara, yang dikatakan perhatikanlah keadaanmu. Bawalah kayu, naiklah ke gunung. Nah saudara, artinya kayu itu saudara sesuatu bahan untuk untuk membangun rumah. Tapi saudara, sejak Yesus mati dan bangkit saudara, rumah itu bukan lagi perlu bahan kayu atau apapun. Rumah itu adalah hati kita. Bawalah ke gunung, bicara hadirat Tuhan. Bapak Ibu terkasih, Tuhan mau kita ini tidak terjebak dengan aktivitas rohani. Kita tidak terjebak dengan bungkus-bungkus rohani saudara. Karena banyak orang yang terlalu di aktivitas ini tapi ujung-ujungnya karena dia tidak kenal Tuhan. Ujung-ujungnya saudara semua yang dilakukan seperti capek sia-sia. Karena apa saudara? Dia tidak berpusat kepada sumbernya. Saya mau tanya, saudara tolong jawab jujur. Mana yang lebih banyak volumenya saudara melakukan aktivitas rohani atau saudara lebih mengenal pribadi Tuhan? Ya. Sadar kan? Ngerti kan? Tapi kenapa terus dinikmati di situ? Bahkan ketika saudara nggak baca firman pun sadar, ngerti, tahu. Tapi kenapa saudara tidak menjadikan itu prioritas? Aku harus melekat dengan firman. Karena firman ini pribadinya. Ibarat orang saudara ya, lebih suka disuruh sibuk sampai daripada suruh duduk diam, baca Alkitab, menikmati firman. Ya Pak ya. Kalau sudah baca Alkitab, si lama ta, si banyak ta ini, si banyak ta. Kadang kan bingung saudara ya, nek disuruh nguplek seharian sampai
Kayaknya lebih rela daripada duduk diam menikmati Tuhan. Wow Tuhan, apa ya? Ini gimana ya Tuhan? Rasanya tuh lebih rela ngubyek gitu saudara ya. Nah itu juga salah satu perbudakan. Padahal kalau saudara punya kesukaan, lebih duduk dan menikmati firman, saudara nggak usah ke surga yang nanti. Ketika kau menikmati firman, roh dan jiwamu tuh seperti kayak sudah ada di surga itu. Tapi enggak ngerti ya Bu, tak baca enggak ngerti. Belajar begini saudara. Kita semua pasti pada awalnya enggak ngerti. Tapi ketika kita punya keputusan, ngerti enggak ngerti, aku mau menikmati firman. Coba, kita harus punya persepsi seperti itu. Ngerti enggak ngerti, aku mau menikmati firman. Ketika sikap hatimu, engkau punya kehidupan atau pengertian seperti itu, maka sel-sel di tubuhmu ini akan setuju dan mengikuti dan sampai menikmati. Tapi kalau cuma baca, aduh gak mari-mari, suwi ya nih. Aduh Tuhan, komporku selak anu Tuhan, ini nang selak masak, aduh Tuhan. Kalau sudah gelisah seperti itu, jangan diterusin. Tenangkan hatimu, bilang sama jiwamu, tenang. Kenapa sih kok gemerungsung? Tenang. Wong pacaran mbek Tuhan kok kesusu, mana ada orang pacaran kesusu? Anggap saja firman ini seperti kita itu membangun sebuah kasih kisah cinta. Kan gitu saudara. Makanya saudara harus disertai pengertian. Nah kalau saudara nanti membiasakan diri itu gak bisa kalau gak baca firman. Kayak ada kelaparan. Saudara tahu gak efek saudara kekurangan firman Tuhan? Saya tanya, kalau saudara tuh lapar secara fisik, saudara lemah apa kuat? Lemah. Kadang malah gini, gliyeng. Ada orang yang begitu jamnya makan, enggak makan langsung. Saudara terkasih, di roh itu lebih parah sebetulnya. Kalau kau kurang firman Tuhan ya, bukan cuman jadi orang yang enggak bisa, enggak ngerti apa-apa. Ya, seperti kayak rumah itu saudara, gerbang pagar terbuka, pintu ruang tamu terbuka, dan semua pintu terbuka. Begitu angin, spirit-spirit yang jahat itu masuk, bleng, itu cepat sekali merusak semua yang di dalam rumah. Di dalam hidup kita ini apa yang diserang saudara? Ruang pikiran, ruang hati, panca indera. Begitu itu dibuka karena kita nggak ada firman Tuhan, gampang diracuni, bahkan gampang disesatkan. Sepertinya itu Tuhan tapi bukan Tuhan. Kenapa? Kenapa kita merasa itu benar-benar Tuhan? Loh, yang tak lakukan aktivitas rohani kok. Ya toh saudara, loh ini pelayanan, ini aktivitas rohani, loh ini gereja. Saudara terkasih, seringkali pemahaman kita ditipu sama iblis, dimanipulasi sama iblis dengan apa yang kita lihat dan kita rasakan. Makanya itu saudara, penyesatan sebetulnya bukan di luar gereja, tetapi banyak di dalam gereja. Makanya kenapa banyak orang juga tidak mengalami sebuah kemenangan. Bahkan sebaliknya, mereka itu aktivis gereja, tetapi mereka sendiri itu seperti terkutuk dan terbelenggu. Kenapa? Karena hanya melakukan aktivitas yang bahkan seringkali tidak menjadi perintah Tuhan. Tidak menjadi mandat Tuhan. Contoh saudara, kalau misalkan ya Tuhan itu bilang begini sama kita. Contoh seperti ini. Sudah ya, besok, contoh aja kemarin. Kalau Selasa kan kita kuasa pujian nih. Terus kemarin kan ada acaranya Bamak. Saya bawa ke Tuhan. Ini bagaimana Tuhan? Tuhan bilang,
acara Bamak aja, kuasa pujian gak usah. Kalau kita berpatokan, kuasa pujian tetap jalan, ini jalan. Tapi Tuhan sebetulnya nggak mau dua-duanya, salah satu. Terus misalkan saya tetap lakukan kuasa pujian, ibadah tetap jalan, tapi Tuhan nggak ada. Resikonya apa? Ada resiko saudara. Ketika Tuhan tidak ada di dalam apa yang kita lakukan, dia tidak bertanggung jawab, serangan itu pasti ada saudara. Jadi jangan dikira ya, kalau kita itu tidak melakukan seperti yang Tuhan mau, tidak ada resiko. Banyak resiko saudara. Karena seperti Tuhan tidak bertanggung jawab. Itu kan maumu, bukan mauku. Siapa yang nyuruh? Aku tidak suruh kamu. Makanya saya punya kebiasaan ketika saya disodorkan dengan pelayan demi pelayanan, saya selalu bilang, tanya Tuhan. Kalau dia nggak mau tunggu ya sudah. Kadang-kadang sampai tunggu 2 bulan. Selama Tuhan belum jawab, ya sudah. Apapun kata orang, cek sombonge, hamba Tuhan apa? Terserah. Saudara, buat saya, lebih baik saya beresiko dengan manusia daripada saya beresiko dengan Tuhan. So dikatakan begini, ayat 9. Kamu mengharap banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawa ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Apa arti rumahnya sendiri? Artinya gini loh saudara. Rumah itu kan hati kita. Ini kan bait Tuhan. Ketika kita melakukan yang tidak sesuai dengan seleranya, berarti saudara ya, kita hidup cuma mau-maunya kita. Bukan jadikan hati ini rumah Tuhan. Kan ada lagunya. Di hati inilah rumahmu. Di hati inilah dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Jadi apapun itu, dia harus menjadi Tuhan atas hidup kita. Dia harus memerintah dan mengendalikan semua yang kita lakukan. Jadi ketika apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan dia. Itu yang dikatakan. Engkau hanya mengurus rumahmu sendiri. Rumah apa? Rumah kesukaanmu, karep-karepmu, seneng-senengmu. Nah itu saudara. Waktu firman ini dibukakan saudara. Saya ini jadi melongo. Saya bilang sama Tuhan, lah Tuhan terus gimana kalau orang yang melakukan yang dia pikir itu Tuhan. Tuhan cuma bilang gini, makanya banyak rumah Tuhan itu hancur. Karena bukan dibangun dengan pondasi batu karang yang kuat. Mereka hanya dibangun di atas dasar apa? Pasir. Saudara, apa pondasi batu karang yang kuat? Batu karang itu saudara tempatnya di mana? Hah? Di laut. Laut bicara apa saudara? Di kedalaman air. Air bicara apa? Roh Kudus. Kita harus ada di dalam kedaulatan yang Roh Kudus. Makanya ketika itu menjadi kedaulatan Roh Kudus, kita punya pelayanan kuat, tangguh, kokoh, dan tidak tergoyahkan. Tapi kalau sudah dibangun atas dasar di dalam pasir, di atas dasar pasir, itu bicara apa sih? Pasir itu melambangkan sesuatu yang seringkali tidak bisa, wujudnya tidak bisa apa? Tetap. Artinya apa? Hati yang punya kekuatan rapuh. Cuma emosi dan ambisi manusia.
Tetapi kalau batu karang itu adalah benih yang kuat, kokoh. Sekali Tuhan yang menancapkan benih itu, kehendak Tuhan, ketika kita lakukan apapun keadaan kita, benih itu akan tetap kokoh. Bicara apa? Visi. Contoh siapa saudara? Abraham. Ketika Tuhan bilang, engkau akan punya keturunan. Dari siapa? Sarah. Dan benih itu dari Tuhan. Sekalipun Abraham melenceng sampai ada siapa? Ismail. Saya tanya, benih yang dari Tuhan jadi enggak? Jadi. Kenapa? Karena dia dari Tuhan. Setiap visi, setiap pelayanan yang dari Tuhan, apapun goncangannya tetap bisa jalan. Tetap bisa nyampe. Tapi kalau itu cuma maunya kita, ambisinya kita, kekuatan kita, tinggal tunggu kapan ambruk saudara. Dan paling tidak seperti yang dikatakan, kamu mengharap banyak tetapi hasil sedikit. Ketika kamu membawa ke rumahmu, aku menghembuskannya. Jadi seperti semua itu sia-sia. Gak ada hasil. Gak ada kemenangan. Tidak ada perubahan. Efeknya apa? Tetap ada perpecahan di dalam keluarga. Itu dampak. Karena apa? Yang dilakukan bukan dari Tuhan. Tapi seberat apapun, kalau itu Tuhan, seretak apapun, ujungnya malah jadi bagus, saudara. Jadi artinya begini, saudara. Di akhir zaman ini, berhati-hatilah dalam menentukan setiap keputusan, baik melayani, baik pun beribadah. Contoh, aku lagi malas ke sini, aku tak pindah ke sana. Ini kan seleramu, ini kan maumu. Kalau Tuhan bilang enggak ke sana, enggak enak di sana. Tuhan bilang terserah. Tuhan tuh memberikan kita kehendak bebas. Tapi ketika kita melakukan seperti yang tidak seperti yang Tuhan mau, tidak ada Tuhan di situ. Jadi waktu kita beribadah, kita menyembah, bakal kita sungguh-sungguh. Tidak ada Tuhan. Dan ini bahaya saudara ya. Jangan dikira setan gak tahu pemberontakan kita. Setan tuh mencium saudara. Ketika Tuhan bilang, you harus ke sini ya. Gak enak Tuhan, aku tak ke sana aja, rame-ramenya di sana misalkan. Tuhan gak akan larang. Tapi setan menangkap, wah, roh pemberontakan. Saudara, di sini nanti setan bisa bermanifestasi. Apa efeknya saudara? Dia akan hembuskan kebenaran diri, dia akan hembuskan roh egois, dia akan hembuskan roh keras hati, dia akan hembuskan dan ujungnya sampai dibikin punya roh bebal. Ngeri kan saudara? Makanya saya katakan tadi, kalau iblis tidak bisa membuat engkau berjarak, iblis bisa membuat engkau apa? Kehilangan Tuhan di dalam hadiratnya. Nah ini yang dimaksud membangun rumahmu sendiri. Artinya kau bangun tapi bukan seleraku, bukan mauku, maumu, seleramu, kesukaanmu. Nah contoh kalau lagi pujian penyembahan. Misalkan Tuhan itu nyanyi gini, firman-Mu pelita bagi kakiku. Terus kita nyanyi gini, ku kagumi caramu mencintaiku. Kan lagi tren lagunya itu Tuhan. Lagi tren di mana-mana lagu itu. Saudara saya tanya, Tuhan hadir enggak? Lagu aja loh saudara, pujian aja loh. Kalau enggak sesuai hatinya, seleranya, maunya, dia enggak hadir. Tapi karena mungkin ya orang ini punya kemampuan lah untuk membawa sesuatu tuh heboh. Sehingga tidak kelihatan. Tapi satu hal, secara dia tidak sadar, roh jahat sudah memperbudak dia. Roh jahat bilang gini, hebat, ayo lagi, ulang di ref, ulang di sini, bilang ada Tuhan. Wah, tambah penyesatan saudara, bla 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 bla. Saudara,
gereja lagi dihembuskan roh penyesatan seperti ini. Jadi dalam hal beribadah pun kita harus tanya Tuhan. Jangan maunya kita, tapi maunya Tuhan. Apalagi melayani saudara. Harus maunya Tuhan, bukan maunya kita. Saya ini gini punya kebiasaan kalau misalkan sekarang ini saya pelayanan malam. Pagi saya pasti nggak boleh ketemu orang. Pagi saya harus lebih banyak doa. Tapi tadi saya ke rumah sakit, saya sibuk ini, saya sibuk itu. Kenapa? Yang penting Tuhan. Sampai saya bilang gini. Sama orang yang saya besukin. Ada anak anak rohani lah dari Papua sudah datang. Dan saya bilang gini, sebetulnya tante ini kalau lagi pelayanan enggak boleh keluar rumah. Yus pokoknya di rumah, yus di kamar, yus pokoknya nguplek sama Tuhan. Tapi karena kamu, Tuhan boleh saya keluar. Ya tergantung Tuhan. Tapi kalau saya, biasanya enggak boleh sama Tuhan, harus di rumah, harus gini, harus gini. Bayangin saudara, saya tidak ikut irama Tuhan, tapi saya berangkat, saya melakukan kebiasaan. Itu pun juga pemberontakan. Ketika kita hanya melakukan sebuah kebiasaan, itu pun pemberontakan. Dan itu kalau kita lakukan terus menerus lama-lama, kita udah gak bisa lagi dengar suara Tuhan. Saudara terkasih, yuk kita sama-sama belajar dan cek hati. Seringkali kita ini lebih sibuk membangun rumah Tuhan atau rumah diri sendiri. Artinya semua kemauanku, semua pokoknya tentang mauku dan aku dan aku dan aku. Bukan tentang Tuhan. Dalam banyak hal saudara. Bahkan yang seringkali kadang-kadang gini. Saya lagi di kamar, lagi dengar khotbah, Tuhan bilang stop, tutup, turun ke bawah. Kalau saya bilang Tuhan lagi nanggung ini Tuhan. Enggak. Kalau saya ngeyel, saya tetap dengar khotbah. Ya didengerin. Tapi Tuhan tidak ada di situ. Dia tidak lagi bersama saya dan dia tidak akan mengajarkan apapun dengan saya. Tapi kalau saya tetap ngeyel, bahkan saya merasa kegeeran diurapi. Yang datang siapa? Iblis. Iblis akan menghembuskan roh penyesatan, pewahyuan sesat. Begitu kita tidak seirama, tidak kairos dengan Tuhan, pasti ada resiko, pasti ada kebocoran, pasti ada celah-celah. Nah, saudara terkasih, mari bagaimana caranya kita itu punya keintiman dengan Tuhan. Selalu saya katakan, yuk bergaul dengan pasanganmu, bergaul dengan keluargamu. Karena dari situlah kita mendidik jadi orang yang tidak egois. Berani menghambakan diri. Berani merendahkan, berani mengalami peremukan, gengsi lah, apalah. Demi apa? Demi pembuktian. Itu semua itu seperti korban yang kita letakkan. Misalkan contoh nih ya. Saya kesel sama suami misalkan. Tapi ketika saya menyadari keselku ini, ya udah kesempatan aku jadikan mesbah. Ya udah, caranya gimana? Ya udah tak baik-baikin suamiku. Ya wis tapi ayo sorry lah apa-apa. Saudara, itu yang tadi ngeselin ketika saya sadar ini menjadi kesempatan saya buat mesbah. Justru disitulah nanti saya ketemu Tuhan. Justru kalau kita tuh mengalami masalah yang gak enak, terus pemahaman kita, wah kesempatan jadikan mesbah. Malah ngalami Tuhan. Jadi saudara terkasih, dari situlah jembatan-jembatan, pintu-pintu rahasia. Bagaimana kita lebih mengalami, mengenal dengan Tuhan. Jadi sebetulnya ngalah itu enak apa enggak saudara? Tenanda. Enak endingnya. Jadi saudara terkasih, mari jangan kita tuh tertipu dengan jebakan-jebakan iblis. Saya minum dulu ya, saudara lihat saja. Saudara pernah nggak gini ngalami gini? Pagi-pagi, terus nyanyi.
Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Tapi hatimu bilang gini, gak nyanyi itu. Pernah gak kayak gitu? Pernah pasti, semua pasti pernah. Terus sudah bicara nih hati kita, tapi dituwurus no, ya Tuhan tak selesaikan dulu. Nah ini saudara, saya kalau sudah keliru tak stop saudara. Bahkan pernah di mimbar ini, pernah. Lagi nyanyi apa Tuhan? Enggak nyanyi itu nak. Satu bait tak stop saudara, langsung tak ganti. Berarti apa? Tuhan tidak mau saya nyanyi itu. Nah banyak orang tuh ngeyel. Enak kok ini lagu ini enak Tuhan. Duh enak toh Tuhan. Loh orang nangis tuh. Loh. Hati-hati. Ketika kita ngeyel, iblis bekerja saudara. Ya ada banyak hal. Ya. Terus misalkan kesel nih, misal saya kesel sampai Jamie. Terus tiba-tiba Sally masak tiramisu. Roh Kudus bilang gini, baikut, suamimu kan senang baikut. Gak. Kesel soalnya aku. Kayak apa? Nyenang Jamie, mending aku nyenang anak-anak. Misalkan. Saya tanya, kerjanya semuanya sama enggak? Enggak sama. Terus saudara terkasih, misalkan, mangkal, tapi kesel aku Tuhan. Aku tunggu dibelai, gak dibelai. Ku belaikan. Terlalu dingin suamiku, biar tak kasih pelajaran. Ngomong tok tapi hati ini lama-lama ndak tega. Ya juga sih Tuhan. Aku harus lebih nurut ya Tuhan, gak apa-apa wis. Saudara, ini yang sudah dibelanjakan balik lagi ke pasar. Beli baikut. Sama beli ini. Ini mesbah bukan apa? Ini mesbah bukan panggung ya Pak? Nyanyilah. Ini mesbah bukanlah panggungku. Nyanyi Shirley. Ini semua karena dirimu. Waduh, saudara, Tuhan gini. Saudara terkasih, Tuhan itu kalau mau ngomong jujur ya lebih suka bergaul yang kayak gitu-gitu loh sama kita. Cuma kita nggak ngeh. Iya toh, nggak ngeh. Coba Audrey tanya, sering konslet mbak Tuhan. Audrey, mamamu gini. Kesel aku Tuhan, kesel. Nanti sudah 2 kali, 3 kali langsung takut yang tweng. Waduh bahaya lega taat ini bahaya. Mah, taat tapi mah. Terus Roh Kudus bilang, kok gitu sih sumbu pendek. Mah, ya wis mah, mesbah mah. Tanya sama Audrey. Sering seperti itu ya. Mami tolong jangan buka bongkaranku toh Mami. Saudara, kenapa sih saya tuh kok suka dikasih tahu Tuhan? Tuhan itu percayalah. Suka bongkar-bongkar hidup saudara loh. Jangan bilang. Saya tahu dia gondok tanggal berapa, jam berapa saya tahu. Begitu gondok, lek diinget Roh Kudus masih ngeyel. Nah, saudara, nanti tiba-tiba ada wajah yang serang. Oh takut, ya Tuhan tak kembali. Saudara terkasih, percayalah keintiman yang seringkali dibangun Tuhan tuh lewat kehidupan sehari-hari. Yang seringkali kita nggak sadar. Ya, contohnya baikku tadi saudara. Kalau Sally lagi kesel sama Jamie, tak masak no. Aku masak buat anak-anak Tapi Roh Kudus bilang, nah jadikan mesbah, bukankah kau Esther? Ya Tuhan. Ini panggung bukan mesbah, kebalik. Saya tuh kalau lihat Shirley, sing cengeng-cengeng lu saudara ya. Kristanti mana? Udah pulang ya? Oh iya.
Kalau itu gak cengeng belas iku. Shirley, siapa lagi yang cengeng? Audrey, ya, itu cengeng, saudara ya. Melo-melo gitu. Tapi kalau Eliawati nih ya, suka cuek. Ya Tuhan, tapi enggak dilakukan. Nah, ya Tuhan, ya, tapi enggak dilakukan. Saya bilang pancen kok unyil situ iki Tuhan. Untung kok satu tok. Saya lek ngomong sama Tuhan tuh unyil. Siapa yang merengil? Wis merengil rodo apa? Dablek. Dulu sekarang udah lain. Wah sekarang kalau mimpin pujian gini-gini saudara. Wah, weh, tak lihat di YouTube, wih, keren, keren. Udah kayak Bu Winda katanya. Cuma yang gininya nggak berubah. Iki angko apa iki? Iki tanda apa iki? Yuk selanjutnya. Jadi pertama kalau kita ingin mengalami di mana Tuhan itu membawa kita, saudara ya, untuk keluar dari perbudakan, pertama kita harus apa? Membangun mesbah. Mesbah itu bicara apa? Kehendak Tuhan, ya. Supaya kita itu tidak punya kebocoran demi kebocoran terus, ya. Tidak mengalami kerugian. Yang kedua, Yesaya 31 ayat 1. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Artinya orang yang selalu berpaut dan hanya mengandalkan kekuatannya, kemampuannya, fasilitas, dan sama sekali tidak bertanya dan menanti-nantikan Tuhan. Tidak mencari kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, artinya ketika kita hidup tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak bisa mengalami yang namanya keluar dari perbudakan. Ya. Bahkan saudara dalam Yeremia 17 ayat 5 kan kita sudah tahu semua ya. Terkutuklah orang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Sebetulnya saudara ya, ketika kita tidak mengandalkan Tuhan itu saja sudah Ingat kita sudah ditahirkan loh ya. Jangan lagi menciptakan kutuk dalam hidup kita dengan cara bagaimana? Tidak mengandalkan Tuhan, tidak mencari kehendak Tuhan. Itu kutuk. Makanya saudara, hidup kita apa? Sengsara. Mutar terus. Biar sudah ditahirkan sampai 50 kali. Kalau engkau tidak berjalan dengan kehendak Tuhan, itu kutuk saudara. Ya, jadi saudara terkasih, kalau itu terus menerus kita lakukan, itu seperti kita bangun, tambah tinggi, akhirnya kita tenggelam. Yuk, artinya yuk belajar dari hal-hal kecil, kita mencari kehendak Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Dalam hal apapun, belajar. Ya saudara, seperti itu. Dan saudara terkasih, spirit apa ketika kita ini jadi orang mengandalkan kuda-kuda itu apa sih ya saudara? Bicara kekuatan, bicara ini loh, kepintaran diri sendiri saudara, bicara fasilitas. Saudara kalau kita misalkan ya, jadi orang yang Tuhan izinkan fasilitas diambil, semuanya diambil, seperti enggak ada fasilitas, seperti enggak ada sesuatu yang untuk menunjang, untuk mensupport kita melakukan hal-hal yang ilahi. Berarti saudara terkasih, itu Tuhan sedang mengajarkan kita melihat keajaiban. Contoh, waktu saya hamil Elisa, saudara, kalau saya enggak ada kendaraan, kalau saya misalkan itu lagi dipakai suami, terus kalau saya lagi enggak ada duit, dari rumah saya sampai ke Dharma yang sampai ke kampus itu saudara yang belakangnya, itu jalan. Dengan kandungan yang bermasalah. Jadi kalau sudah 2 kilo, waduh sudah kayak mulai kram, itu satu badan keringat dingin dan itu saudara perlu setengah jam sampai 1 jam itu harus berhenti.
Tetapi lewat apa yang saya alami, menjadikan saya ini orang yang kuat. Tidak gampang cengeng. Bahkan saya nggak pernah cerita kepada siapapun saudara sebelumnya. Itu benar-benar hidup dan mati loh. Kayak rasanya kayak miskrang tuh loh. Ya apa sih rasanya? Suat. Kayak perut diremet, waduh. Itu keringat dingin saudara. Bisa setengah jam, bisa 1 jam. Saudara, pada saat itu masih tren-trennya lagu Ku mau cinta Yesus selamanya. Saya kasih tahu ya, kalau lagu yang sering menjadi rema dan terus biasanya itu akan kualami. Saudara sukanya lagu apa? Itu kan menjadi rema. Nanti kok akan masuk ke kisah itu. Nah, saudara terkasih. Makanya kalau ada lagu-lagu menjadi history maker dalam kehidupan saya, itu membekas banget. Saudara. Dan itu menjadi sebuah gini loh, lambang di hadapan Tuhan dan iblis bahwa saya itu punya bintang. Saudara. Misalkan contoh gini. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Ketika perut saya kram dalam kesakitan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Dari itu saya punya Elisa yang ajaib. Setiap itu kambuh, itu terus yang saya nyanyikan. Dan setiap kali kalau saya dengar Tuhan mengingatkan saya, kau punya bintang nak. Makanya kita disebut bintang-bintangnya Tuhan. Saya sama sekali nggak pernah cerita suami. Gak pernah cerita ke siapa-siapa. Saya cerita kesaksian ketika Elisa sudah besar saudara. Dan itu bertahun-tahun saya alami pada banyak hal. Saudara, waktu saya hamil Maria juga sama. Ada peristiwa-peristiwa setiap kali saya hamil. Saya pasti punya history maker saudara. Nah, saudara terkasih. Mari. Jadilah orang yang selalu membangun mezbah. Jadikan hati ini rumah Tuhan. Jadi maunya Tuhan dibentuk seperti apa, dibangun seperti apa, kita yang ngikutin. Jangan kita maunya kita. Tuhan harus ngikutin kita, no. Kita harus ngikutin Tuhan. Amin. Nah selanjutnya saudara. Yang tadi saya katakan, ayo kita belajar mengandalkan Tuhan supaya kita tidak mengalami yang namanya kutuk demi kutuk. Belajar saudara, cari kehendak Tuhan, ngandalin Tuhan. Sekalipun kau punya fasilitasnya, jangan langsung saudara, gaspol di situ. Tanya Tuhan, Tuhan ini pakai cara yang mana aku melangkah? Ini pakai cara yang seperti apa aku jalan? Ini cara bagaimana aku mengeksekusi Tuhan, walaupun kau ada. Contoh, ketika Tuhan suruh kau, misalkan menabur, entah apalah ya saudara. Terus kau mau yang nggak mau repot. Sudah Tuhan saya transfer aja, misalkan gini, saya punya barang nilai sekian. Udahlah Tuhan, nanti kalau saya bawa ini ke sana lagi, repot lagi ya sudah. Gini Tuhan, saya transfer aja, selesai. Saudara, kalau Tuhan mau barangmu, bukan mau uangmu,
dan kau cuma mau pikir praktis, saya tanya, itu terkutuk atau diberkati? Padahal kan taat toh, tapi tidak sesuai maunya Tuhan, jadi kutuk. Banyak orang kan gini, cari gampange. Akhirnya itu tidak selera Tuhan, ya tidak masuk ranah Tuhan saudara. Hati-hati saudara, seringkali tanpa kita sadar yang kita lakukan tuh tidak seleranya Tuhan, tidak maunya Tuhan, tidak caranya Tuhan, tapi kita itu cari gampangnya tok. Saudara, contoh misalkan gini, kalau misalkan sembako, kalau Tuhan bilang gini, udah beli aja paketan, saya enggak mau nimbang. Tapi kalau Tuhan bilang enggak, timbang, beras ditimbang, gula ditimbang, ya saya nurut. Saudara, tapi satu kali Tuhan bilang enggak usah beli paketan saja, ya saya nurut. Dalam hal itu saja saya enggak berani saudara. Misalkan kalau ada momen-momen ya, tentang apel lah, anggur lah, misalkan Tuhan bilang, cari anggur yang hitam, ya, merah hitam. Terus saya cari yang merah biasa, dapetnya itu. Tuhan dapetnya itu, enggak berani saya. Kan saya pernah saksikan toh, kita KKR, apelnya udah kecil-kecil, jelek bentuknya enggak bagus, sudah 85% sudah masuk parcel saudara. Lalu dibongkar lagi. Hanya karena apa? Dilihat kok enggak bagus. Saudara terkasih, itu loh Tuhan. Jangan dikira ketaatan seperti itu tuh, saudara, tidak sesuatu dengan Tuhan. Itu sesuatu banget. Makanya saudara terkasih, kenapa kita seringkali kok tidak mengalami sesuatu ya sama Tuhan. Seringkali yang kita lakukan itu menurut kemauan kita, kita minta kemudahan, kita yang gampang-gampang aja. Padahal Tuhan mau kita agak ribet. Kenapa Tuhan mau kita agak ribet saudara? Sejujurnya adalah untuk apa? Mendidik kita. Taat itu yang totalitas. Taat yang punya pendudukan diri. Jangan taat setengah-setengah. Bahkan gini, taat yang perfect saudara. Sampai ketika kita sajikan, Tuhan gini, wow. Pernah enggak? Saudara bikin Tuhan gini, wow. Tuhan yang wow loh saudara. Saya paling suka bikin Tuhan yang wow. Makanya saudara, jadikan itu gaya hidup. Kalau kau jadikan itu gaya hidup, kau punya selera yang surgawi, kau punya selera yang tinggi, dunia enggak bisa membelimu saudara. Ya, nah salah satunya aturan di sini, ibadah tidak boleh terlambat. Walaupun ada orang yang suka curi-curi, ya enggak apa-apa, urusanmu sama Tuhan. Kau kan tahu aturannya seperti ini. Kok curi-curi, kok bisa membohongi manusia, kok bisa membelakangi manusia. Tapi ingat, ada mata Tuhan yang melihat. Tuhan tidak bisa dimanipulasi. Dan itu seringkali Tuhan ngomong sama saya. Mereka pikir, mereka sudah aman. Mereka pikir, mereka tidak diperhitungkan sama Tuhan. Padahal bukan itu yang aku mau, kata Tuhan. Bukan itu. Itu bukan mezbah yang terbaik. Aku akan taruh sekedar di halaman. Karena aku menghargai. Tuhan tidak pernah berhutang saudara. Tapi kalau dia tidak suka, dia akan taruh itu di halaman. Yuk saudara, makanya disiplin itu penting. Kita itu saudara, targetnya jadi bintangnya Tuhan. Ya. Saudara terkasih, saya menyayangi Bapak Ibu saudara terkasih. Saya sayang sama semuanya. Saya sering saudara ya, kalau sudah tahu ini sudah mulai merah rapote, ini sudah mulai gini, waduh deg-degan saudara. Sudah saya ambil waktu cuma duduk dan gak ngomong apa-apa, nyembah.
Dan ujungnya Tuhan tahu kok apa yang menjadi tujuan saya. Dan kalau itu sangat memberatkan Tuhan, saya akan sodorkan ayat-ayat firman Tuhan yang membuat Tuhan gak bisa bicara. Dan ujungnya kasih karunia itu datang kembali. Bapak Ibu Saudara kasih, makanya saya ini janji sama Tuhan dalam tanda kutip ya. Saya bilang, Tuhan, saya mau untuk membawa, melatih mereka, membimbing mereka menjadi seperti yang Kau mau. Sampai mereka punya selera-seleramu Tuhan. Tolong beri kami kesempatan dan kemampuan. Beri kami anugerah. Kasih-Mu Tuhan yang sanggup membalikkan setiap hati yang keras. Saudara, makanya saya pengen ayo kita punya kualitas hidup dengan Tuhan. Yang terakhir saudara. Satu Tawarik 16 ayat ke-22. Saudara, ini yang lagi viral di banyak media sosial saudara. 1 Tawarik 16 ayat 22. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Saudara terkasih, kalau ada berita-berita apapun tentang kejatuhan hamba Tuhan, tentang ini dan itu, please, yang seperti tadi saya katakan, yang saya briefing tadi. Nggak usah ikut-ikutan. Sudahlah yang seperti itu lewat. Sudah lewat. Jangan masuk saudara. Jangan masuk dalam ranah pikiran kita. Jangan kita menyentuh apalagi mengkonsumsi. Nggak penting itu. Itu virus. Kalau mulut kita ini berani mengusik atau nyebut hamba Tuhan dalam hal yang negatif. Saudara, mengerikan loh. Ingat, siapa yang pernah mengalami itulah ini? Harun dan Miriam. Kenapa Harun nggak kena kusta? Karena ada jubah. Sedangkan Miriam tidak punya perjanjian jubah. Artinya gini saudara, perjanjian jubah itu akan melindungi saudara. Makanya sekusta-kustamu, Tuhan selalu merekayasa supaya engkau tidak benar-benar kena kusta yang sesungguhnya. Apa sih kusta itu? Kutuk saudara. Saya perhatikan, berapa kali kau jatuh, selalu ada anugerah. Selagi engkau tidak sengaja berbuat ya saudara ya, atau emosi sesaat, tetap jubah itu punya pengaruh. Ada kasih karunia Tuhan. Kan Tuhan yang berjanji, ada kasih setia Tuhan. Itu yang membuat kenapa hidupmu tidak benar-benar jatuh sampai tergeletak saudara. Tapi ketika kau tidak punya perjanjian jubah, itu akan mengerikan. Jadi saudara terkasih, saya berharap di Nafiri ini tidak ada satupun orang mengusik hamba Tuhan. Menghakimi hamba Tuhan. Kalau itu buatmu tidak sejahtera, sudah. Bukan urusan kita. Dan kita kalau ada orang-orang seperti ini, ayo ini kesempatan cawan yang spesial. Gimana caranya? Doakan hamba Tuhan tersebut. Tuhan, aku bawa hambamu ini. Belas kasih-Mu Tuhan, ampuni dia. Dia tidak mengerti Tuhan. Kembalikan dia kepada jalan-Mu. Pakai dia dalam anugerah-Mu. Doakan dengan sungguh-sungguh. Wow. Saudara, cawan itu mahal banget sekali. Mahal sekali. Dan Tuhan akan kagum dengan orang-orang yang berhati seperti ini. Tuhan akan senyum dengan orang-orang yang selalu mendoakan. Punya hati mendoakan hamba-hamba Tuhan yang jatuh. Bintang-bintang Tuhan yang jatuh. Itu sekaligus saudara seperti jaminan engkau gak akan jatuh. Karena apa? Kau tabur. Kau tabur kebaikan tadi. Di situ Tuhan akan membuat perjanjian, engkau tidak akan jatuh.
Jadi kalau ada hamba Tuhan jatuh, kesempatan kita doakan. Tidak usah kita mau dengar beritanya, itu tidak penting. Tapi doakan. Yuk, punya roh yang cerdas. Saudara, kalau kita mungkin gak bisa peperangan yang wah gimana radikal. Ayo, ambil cawan-cawan yang seperti itu saudara. Itu nilainya juga gak kalah hebat kok saudara. Ya, jadi Bapak Ibu terkasih, hari-hari ini harus punya kecerdasan rohani. Kita tidak boleh seperti orang dunia, bahkan orang yang tidak mengenal firman Tuhan, bahkan orang yang tidak takut akan Tuhan. Kita tidak boleh seperti itu. Gaya hidup yang takut akan Tuhan harus menjadi yang utama dan terutama, saudara. Ya, yang keempat, saudara, buat proteksi keluarga. Seperti yang saya katakan tadi, tiap perjamuan kudus, urapi rumah, kendaraan, tempat kerja, bersyafaat bagi keluarga, kota, dan bangsa. Karena apa? Kesejahteraan kota, kesejahteraan bangsa itu kesejahteraan kita. Jangan kita tidak mendoakan kota kita, lingkungan kota kita, bahkan bangsa kita. Setiap kali doakan lingkungan di mana kita ada, kota kita, bangsa kita. Nanti lihat, lingkungan, kota, bangsa yang kita doakan, nanti juga akan memberkati kita. Tabur dulu saudara, tabur dulu. Cintai lingkunganmu, cintai kotamu, cintai bangsamu. Apa yang kau cintai nanti akan memberkati hidupmu saudara. Sebab itu saudara terkasih, semua dasar yang kita lakukan karena kasih, karena cinta, dan karena kesejatian. Maka saudara terkasih, tidak ada kegelapan bisa menjamah hidupmu, apalagi menguasai, enggak akan ada. Artinya engkau akan bebas dari setiap penyesatan. Kenapa? Karena engkau bersih. Hatimu selalu murni, hatimu selalu bersih. Bagaimana ada penyesatan? Enggak ada. Sekali lagi, penyesatan bukan di luar gereja, tetapi di dalam gereja. Ya, ingat kita punya standar kehidupan yaitu apa? Kasih dan kebenaran. Nah saudara terkasih, ketika kita menjadi orang yang diurapi Tuhan, tadi sudah diurapin semua toh. Tujuannya ini, Lukas pasal 4 ayat 18. Tujuan kita diurapi Tuhan, Lukas 4 ayat 18 dan 19. Demikian firman Tuhan, roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan yang telah mengutus aku. Saudara, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Saudara, orang-orang miskin itu siapa? Orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Saudara, orang yang terbelenggu. Ya, orang yang tersesat itu orang-orang miskin. Ya. Bahkan dikatakan begini ayat 19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Tugas kita, tujuan kita diurapi, tugasnya adalah membawa pembebasan orang-orang sekitar kita, lingkungan kita, kota kita, bangsa kita. Jadi kita diurapi itu fungsinya supaya kita bergerak seperti Kristus bergerak. Amin. Jadi diurapi bukan cuma supaya sakti saudara, enggak. Supaya kita punya kekuatan roh Tuhan, otoritas Tuhan, kuasa Tuhan yang kita harus impartasikan kepada orang-orang yang perlu kita tolong atas kehendak Tuhan. Nah saudara terkasih, yang paling terakhir jaminan bagi orang yang diurapi Tuhan. Siapa orang diurapi Tuhan? Orang yang berkenan di hati Tuhan. Mazmur 20 ayat 6. Ayat 7 dikatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapi, orang diurapinya dan menjawabnya dari surga. Surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Saudara, orang yang diperkenan Tuhan, orang yang diurapi adalah orang yang Tuhan memberikan jaminan kemenangan. Bahkan dikatakan punya kemenangan yang gilang gemilang. Nah, saudara terkasih, mari dengan pengertian bagaimana kita bisa keluar dari perbudakan. Yang pertama kita harus membangun mezbah. Yang kedua saudara tadi hidup mengandalkan Tuhan. Yang ketiga tidak mengusik hamba yang diurapi atau orang yang diurapi. Yang keempat
membuat proteksi atas hidup kita, keluarga kita, lingkungan kita. Dan saudara, dan tujuan kita diurapi adalah supaya kita membukakan jiwa-jiwa yang terbelenggu, saudara, membukakan mata-mata yang buta. Dan yang terakhir, jaminan orang yang diurapi ada, saudara, akan mengalami, saudara, kemenangan yang gilang gemilang. Mari kita akan menyembah Tuhan. Kalau ada yang harus kita bereskan di hadapan Tuhan, mari saudara bereskan di hadapan Tuhan, sehingga pagi hari ini benar-benar menjadi pagi yang membaharui hidup kita, membaharui perjanjian kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa.